Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Fitri Andini dari KPI kelas C 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi massa, yaitu tentang media penyuluhan sosial dan framing. Ada sebuah teori menarik dalam ilmu komunikasi yang bernama framing. Dictionary of Mass Communication mengatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh sebuah perspektif, sudut pandang, atau bias. Lebih menariknya, teori framing kerap kali dikaitkan dengan teori agenda setting karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Secara harfiah, framing sendiri artinya yaitu pembingkaian dari kata frame yang berarti bingkai. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media dan atau komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya framing adalah menyusun atau mengemasi informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini dan menggiring perspektif publik terhadap sebuah peristiwa. Dengan misi pembentukan sebuah opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Framing berita merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu pemilihan sebuah kata dalam sebuah peristiwa yang merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu pemilihan fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan dan dipikirkan pembaca publik. Framing tidak berbohong, tapi ia mencoba membelokkan fakta dengan halus melalui penyelesaian informasi, penenjolan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi atau gambar, hingga meniadakan informasi yang seharusnya disampaikan. Nah, framing sendiri bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra kesan makna tertentu yang diinginkan sebuah media atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Secara teoritis, framing adalah cara pandang yang digunakan sebuah media atau pewarta dalam menyeleksi isu dan menulis berita. Framing adalah bagaimana seorang pewarta melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ada, fakta yang sengaja ditonjolkan, bahkan ada fakta yang dibuang. Apakah mengubah sebuah perilaku di masyarakat membutuhkan framing media? Analisis framing adalah pendekatan analisis untuk melihat bagaimana sebuah realitas atau peristiwa dibentuk dan dikonstruksi oleh media dengan menyeleksi isu tertentu, mengabaikan isu lain, atau menonjolkan aspek tertentu dalam sebuah peristiwa. Sebagai contoh, terkini media framing atau framing berita adalah pemberitaan pilpres dan pilgub. Media yang pro presiden A misalnya akan gencar menonjolkan kesuksesan dan kehebatan si A. Sedangkan sebaliknya, media yang anti A akan berusaha mencari sisi negatif A agar publik menilai aksi si A sebagai calon yang negatif. Atau misalnya berita mengenai COVID-19. Nah, bagaimana masyarakat patuh dengan peraturan pemerintah, maka dibuatlah sebuah berita bahwa pengidap COVID-19 jumlah dan gejalanya kejadiannya melebihi sebenarnya. Namun demikian, framing sendiri merupakan sebuah metode penyajian realitas kebenaran tentang suatu kejadian, tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Secara teoritis, jumlah pakar yang mengemukakan teori atau model framing antara lain
Murray Edelman, Robert N. Edman, William A. Gibson, serta Zhongdeng Pen dan Gerald M. dan masih banyak lainnya. Didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Maka dengan framing ini, peristiwa yang sama bisa menghasilkan berita persepsi yang berbeda. Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Salah kata